Penting untuk kalian Aquarius di 2 minggu terakhir Oktober untuk lanjut, jangan berhenti ya, dan kemudian berbicara dengan jelas. Communicate clearly, bicara dengan jelas. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa orang sesuka hatinya aja deh ngomong ke kalian Aquarius. Dan kalian diam gitu. Inilah buktinya bahwa dunia ini bukan cerita sinetron guys, kamu kena The Tower. Ketika kamu biarkan orang tidak menghargai kamu, ngomong sesuka hatinya ke kamu, and then let's see guys ya, kalau memang itu membawa ke arah keperpisahan, don't stop katanya. Yang penting apa yang kamu mau bicarakan, bicarakan. Apapun efek sampingnya, don't stop. Kalau dulunya kamu manut diam-diam aja atau diintimidasi diam aja begitu, tapi sekarang situasi sudah berubah Aquarius. Kamu tidak perlu diam lagi. Kamu sudah bisa speak up, communicate clearly. Not afraid, so I would fail. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Hai Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Ini adalah love reading untuk Aquarius couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu terakhir Oktober 2022 ya guys. Readingan ini akan bersifat general dan vice versa. Kita akan buka 10 kartu untuk kalian Aquarius, oke. 6 kartu yang posisinya di cross akan aku bahas di video ini. Sedangkan 4 kartu yang posisinya vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian guys, tertarik untuk melihat nasihat, tips, dan trik dari universe untuk 2 minggu terakhir Oktober ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya. Oke lah Aquarius, 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 what's going on in your life Aquarius? Readingan ini berlaku untuk Aquarius yang dealing dengan all zodiac sign ya guys. Aquarius yang dealing dengan siapa saja, oke. Tapi aku akan ambil 3 zodiak spesifik seperti biasa untuk kalian Aquarius, karena ada pesan spesifik untuk ketiga zodiak ini ya. Aquarius yang dealing sama Scorpio, Aquarius yang dealing sama Aries, dan Aquarius yang dealing sama Pisces, oke. Ada pesan istimewa dari Intel istimewa dari kurir istimewa untuk kalian ya. Nanti di video extended aku sampaikan pesannya. Oke, kita mulai saja guys dari deck Oracle dulu tentunya. Untuk Aquarius couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for, yes, the second bi-weekly of Oktober 2022. Ya, 2 kartu dari sini. Ya. 1 2. Yang kedua, yang pertama. Oke, yang pertama katanya don't stop, dan kemudian yang kedua ada communicate clearly. Jangan berhenti, oke. Penting untuk kalian Aquarius di 2 minggu terakhir Oktober untuk lanjut, jangan berhenti ya, dan kemudian berbicara dengan jelas. Communicate clearly, bicara dengan jelas Aquarius ya. Jangan jibring. Jibring itu kayak tapi bicara dengan jelas, artikulasinya jelas ya. Kemudian tujuannya jelas, artinya jelas. Jangan berhenti dan bicaralah yang jelas di akhir Oktober. Oke, let's see. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second bi-weekly of October 2022. Thank you very much. Dia, the Three of Pentacles. Mudah-mudahan bukan third party situation guys, nggak tahu. Aku ngelihatnya seperti Three of Swords ya, ada 3 angkanya. Karena di sini seperti ada 2 maskulin bersama 1 feminim. Atau at least pekerjaan kalian akan dinilai ya, yang kalian lakukan akan dinilai guys. Dinilai oleh
netizen. Ya gitulah ya. Banyak orang yang akan judging kalian, aku lihat, kemudian menyampaikan pendapatnya ke kalian. Oke. Don't stop. Keep doing what you wanna do. Apapun yang mereka bilang, oke. This is for specific Aquarius. Don't stop. Kritik aku lihat yang mau diberikan ke kamu ya, Aquarius. Dan kritiknya I don't know guys, I don't like it ya. Biasanya kalau kritik katanya saran dan kritik yang bersifat membangun itu bagus gitu. Tapi ini aku rasa bukan bersifat membangun. Oke. The Five of Swords, kemudian the Nine of Pentacles. High Priestess, King of Swords, the World. Ace of Cups, Ace of Cups. Dengan munculnya The World di recent past, maka aku harus bilang ke kalian Aquarius, it's over. Itu sudah berakhir ya. Tapi em, kayak ada keraguan-raguan di dalam dirimu mengenai what's next in your life. Apa yang akan kamu lakukan berikutnya setelah sesuatu yang berakhir ini, over ini. Ya, aku rasa kamu baru keluar dari karmic relationship, guys. I don't think this is a nice separation. Kalau ini adalah perpisahan gitu, aku rasa ini bukan perpisahan yang menyenangkan. Emang ada gitu deh perpisahan yang menyenangkan, ada lah ya, ada. Tapi maksud aku gini, apa damage-nya itu di masa lalu besar. Bisa jadi kamu kena korban KDRT atau kekecewaan berkali-kali guys ya, diabaikan berkali-kali, kesedihan yang mendalam berkali-kali, itu berakhir di dalam hidupmu. Ada perjuangan untuk melepaskan ikatan seseorang dan kamu harus berusaha keras melakukan itu. Kuncinya ada di kamu. Oke. Kita lihat dulu ya dari bottom of the deck, Ace of Cups. Please bless this reading for Aquarian couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yes, the Fool guys ya. Ace of Cups ini membawa ke the Fool. The Three of Swords, yes betul, ada pihak ketiga ya. Tadi Three of Pentacles kita lihat di awal, dan kemudian ada yang menilai-nilai dirimu, aku bilang begitu. Lalu di bottom of the decknya ada the Three of Swords, Four of Cups, dan the Two of Wands. Lagi-lagi the Three of Pentacles di bawah. Kayak ada yang kamu tanggung jawabi sendiri ke depannya setelah the world ini ya. The Three of Pentacles ini sebenarnya bekerja guys ceritanya ya. Jadi kalau misalnya kamu adalah istri setelah perpisahan, maka kamu harus ngurus anak-anak kamu sendiri begitu. Kalau kamu adalah suami setelah kamu berpisah dari istrimu, maka berikutnya urusan rumah tangga kamu yang pegang kayak gitu. Dan yang mau terjadi itu kamu ragu, bisa nggak ya aku beresin, bisa nggak ya aku handle gitu. Keraguan-raguanmu tentang kemampuanmu tadilah yang membuatmu guys
kayak mau berhenti dari niatmu mendapatkan kebebasan gitu. Gimana aku bisa menjalani hidup berikutnya sebagai seorang single mom? Aduh, tahu sendiri dong single mom itu seperti apa kayak gitu ya. Eh, Belum lagi cerita tentang siapa lagi yang mau sama aku berikutnya kalau aku janda, siapa lagi yang mau sama aku berikutnya kalau aku duda, atau pernikahanku ini baru seumur jagung. Apa kata orang nantinya kalau seandainya kami berpisah, kalau aku mengajukan cerai misalnya begitu. Itu yang membuatmu terhambat di sini. Dan setiap kali kamu mencari-cari alasan untuk menghambat Ace of Cups ini guys, menghambat dirimu untuk Nine of Pentacles, ini single ya guys, maka kekecewaan yang muncul, kesedihan. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa orang sesuka hatinya aja deh ngomong ke kalian Aquarius, dan kalian diam gitu. Aduh, pengen gua hajar deh yang ngomongnya gitu ya. Sembarangan aja ngomong gitu, nyeletuk-nyeletuk seenaknya aja gitu, dan Aquariusnya diam gitu. Dari awal aku lihat dari The Three of Pentacles tadi. No, 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 don't be like that ya. Kalau orang udah kamu biarkan untuk tidak menghargaimu, aduh guys, bahaya. Let me clarify the center of the reading please. Ini bukan cerita sinetron ya, ini reality. Kalau di sinetron memang begitu, udah diludahi, dihajar, diiniin, diperlakukan dengan tidak baik, kita masih harus tetap baik, diam, tenang gitu. No, no. Mending main ke sinetron, jangan main ke tarot. Di tarot nanti ceritanya lain. Saranku akan berbeda. Ya. Jadi kalau menurutmu, enggak dong, kita tuh sebagai seorang yang patuh, misalnya devoted, entah apalah, anak yang patuh atau suami yang patuh, istri yang patuh, maka kita harus melakukan yang begini. Untuk dalam sebuah rumah tangga itu misalnya gitu, tidak boleh ada cekcok, kita harus mengalah. Ada satu pihak yang harus mengalah, ada satu pihak yang harus selalu mau ditekan. Kita harus tidak boleh melawan bla bla segala macam. Itu sinetron, silakan pergi ke sinetron ya. Jangan cari jawaban di tarot. Mari kita lihat The Five of Cups. Wow, kesedihan. Four of Swords, Six of Swords. Ya. The Tower. Inilah buktinya bahwa dunia ini bukan cerita sinetron guys. Kamu kena The Tower. Ketika kamu biarkan orang tidak menghargai kamu, ngomong sesuka hatinya ke kamu, bukan hanya pasanganmu. Aku melihat ada keluarga yang ngomongnya tuh sesuka hati sama kamu. Mungkin ibu mertuamu, atau bisa jadi ibu kamu sendiri, mengenai hubunganmu ini ya dengan entah siapapun kamu berdealing saat ini, suami atau istri. Yang jalani kamu, yang mengalami rasa sakitnya kamu gitu, tapi yang judgingnya, yang menilainya mereka. Kamu selalu saja kurang di mata mereka. Wah, it's not good. Dan kamu iakan. Iyamu itu akan kena The Tower sebentar lagi. Karena kan temanya kan Ace of Cups ya guys. Bukan tentang mereka, tapi tentang kamu. Beberapa di antara kalian pendiam guys, oke. Gampang jiper ya istilahnya ya. Kalau ada orang yang suaranya tinggi aja kalian langsung deg-deg ketakutan gitu. Introvert mungkin. Karena ada kartu communicate clearly. Ya. Kalian gak bisa ngomong, kalian gak bisa ekspresikan apa yang ada di dalam hati kalian. Kalian itu mau berontak gitu, tapi setiap kali ada pihak yang lebih superior dari kalian itu langsung jiper. Mentalnya itu guys, aduh mental gak bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya di kantor ini kalian nih takutan sama bos gitu ya. Orang-orang yang takutan sama bos gitu, sama takut sama senior gitu. Semua ditakutin. Jadi bosnya keliru pun dia gak berani komplain. Oke. Teman-temannya itu kalau dianggap senior ketakutan, datang permisi mbak, permisi mas, kayak gitu modelnya. Not about respect, tapi kamu selalu merasa inferior. Kamu selalu merasa di bawah. Kenapa bisa begitu Aquarius? The Two of Cups, The Knight of Swords,
Kemudian the King of Pentacles. The Ten of Wands. Kamu tergantung ke seseorang, itu yang terlihat di sini. Kamu menganggap seseorang itu hebat, cool, ada powernya di atasmu, dan dia berkuasa atas dirimu. Itulah yang terlihat di sini. Beda ya guys, perasaan ketika kita itu bersama orang yang powerful, kita merasa nyaman. Pernah nggak ngerasa yang begitu? Anak-anak ketika dia jalan sama bapaknya misalnya begitu, ya, even ada anjing galak di depan dia nggak takut, dia akan tetap jalan karena ada bapaknya di situ. Itu yang menandakan bahwa superioritas tadi yang membuat kamu merasa lemah tadi di hadapan orang lain atau terhadap orang tertentu, itu membuatmu nyaman. Tapi ini enggak. Lemahmu itu membuatmu tidak berdaya. The Ten of Wands, banyak pikiran. Padahal sebenarnya kamu tidak lemah. Padahal sebenarnya kamu bukan anak kecil yang lagi dipegang bapaknya supaya tidak digigit anjing, bukan. Let me clarify the King of Swords, please. Thank you. Somehow guys, so far aku tidak merasa ini berkaitan dengan perpisahan, perceraian, enggak ya. Tapi stand up for yourself, speak up for yourself. Tapi kalau beberapa di antara kalian menganggap atau resonate dengan readingan ini dan ini mengarah ke perpisahan, ya silakan gitu. Tapi intinya ini kamu harus bisa bicara dengan tegas. Harus bisa menyuarakan apa yang perlu kamu sampaikan ke siapapun saat ini, ya. Baik ke pasanganmu atau ke keluarga, ke teman-temanmu, ke saudaramu. The Three of Pentacles, King of Swords. Kamu kayak ya udahlah gitu ya, males ngebahasnya, Rey. Ya, lihat aja ketika ya udahlah dan males ngebahasnya, apa yang terjadi padamu. The World ini memang end of a cycle, ya, akhir dari pembayaran karma. Ini memang kalau di love reading atau di couple reading itu biasa dibilang putus gitu ya guys. Karena hubungan kamu dengan dia udah beres, urusan kamu dengan orang lama udah beres, silakan lanjutkan hidupmu begitu. Itulah The World. Beberapa di antara kalian mungkin begitu situasinya. Beberapa lagi aku lihat yang berakhir adalah intimidasi seseorang ke kamu. Intimidasi yang selama ini selalu kamu diam-diam kan. Kamu gitu, kamu iya-iyakan saja. Dan bukan dari satu orang saja guys ya, dari banyak pihak. Let me clarify the world please. Thank you. Bisa jadi kamu dimadu guys, oke, dan kemudian kamu iakan, lalu makin lama makin kesono pihak lain kayak keluarga gitu semakin bertindak sewenang-wenang ke kamu, bisa jadi ya. The Ten of Wands, Judgment, The Page of Swords. Seharusnya yang terjadi di masa lalu itu sudah bisa mengeluarkanmu dari perasaan tidak menyenangkan atau perasaan tidak nyaman yang kamu alami saat ini guys. Karena sudah dikasih The World, itu adalah Major Arcana. Sudah berakhir loh Aquarius gitu. Sudah saatnya kamu bertindak berbeda ya. Kalau dulunya kamu manut diam-diam aja atau diintimidasi diam aja begitu, tapi sekarang situasi sudah berubah Aquarius. Kamu tidak perlu diam lagi. Kamu sudah bisa speak up, communicate clearly. Tapi kamu tidak mau guys melakukannya. Kamu masih tetap terbawa-bawa ke situasi dulu sebelum The World ini muncul. Kalian tahu apa ini The World? Kalian tahu The World seperti apa yang terjadi di dalam hidup kalian? Kalian tahu. Tapi yang jelas itu mengubah yang seharusnya begono sekarang menjadi begene. Yang seharusnya kalian bertindak begini, sekarang kalian sudah bisa bertindak begitu.
Tapi kalian tidak mau bertindak begitu. Kalian lebih memilih bertindak begini. Paham ya maksudnya? Tentang independen gitu deh ya guys, in general. Bisa jadi ini perpisah, putus kalau yang pacaran, atau kalau yang suami istri ya udah, you know what I mean, bercerai. Bisa jadi tentang berikutnya mengenai hidupmu. Kamu yang tentukan, bukan ditentukan oleh orang lain, oke? Let me clarify the Five of Pentacles, thank you. 2 minggu terakhir Oktober ada kesempatan untuk kamu ya. The Nine of Pentacles ini ditegakkan. Ini minor karena harus kamu yang tegakkan. Kamu yang harus pick up untuk dirimu sendiri. Dimulai dari communicate clearly, bicara dengan jelas apa yang sebenarnya kamu simpan selama ini. Apa yang kamu inginkan, apa yang tidak kamu senangi dari hubungan ini. Apa yang tidak kamu senangi dari campur tangan pihak lain. Kamu mau yang seperti apa, itu harus clear, Aquarius ya. Karena situasi sudah berbeda, bukan seperti yang dulu lagi. Ketika dulu kamu mulutnya seperti dijahit, saat ini no, mulutmu sudah terbuka lebar. Silakan bicara dengan jelas. Ten of Swords, Ace of Wands, Seven of Pentacles, Nine of Wands. Oke. Kalau menurutmu tidak speak up, tidak bicara, tidak mengekspresikan perasaanmu akan memperbaiki hubungan ini, kamu salah besar ya. Kamu salah besar. Kedepannya aku lihat kamu akan semakin tertekan, semakin terintimidasi. Ada beberapa Aquarius guys, nggak pengen ada konflik, nggak pengen ada keributan begitu ya. Jadi menahan diri, banyakkan diamnya. Tapi sorry itu itu bukan pilihan aku lihat di sini. Semakin kalian diam, semakin kalian terinjak-injak, terintimidasi, dan tidak ada yang clear. Oke, begitu kalian bisa bab. Itulah ciri awal atau tanda-tanda awal bahwa kamu sudah menegakkan the Nine of Pentacles, independent tadi. Ya. Dan itu akan tentu saja membawa perubahan besar ya guys. Artinya kamu masuk ke season baru di dalam hidupmu, sesi baru di dalam hidupmu. The World ini kayak gini guys. Ya berakhir, The World bukan The Dead. Kalau The Dead yang lama mati, yang baru dimulai, maka kita tidak bisa kembali ke yang lama. Kalau The World ini, kamu dipindahkan dari situasi ini ke situasi ini. Nah, kalau kamu tetap menahan di sini, bertahan di sini, ini akan The Tower berkali-kali datang ke dalam hidupmu. Kenapa? Karena kamu sorry my dogs, kamu ini mengingkari ya, atau menolak keinginan universe, karena The World itu adalah major arcana. Itu yang terjadi padamu saat ini. Nah, begitu kamu speak up di akhir Oktober ini, kamu menegakkan the Nine of Pentacles ini, kamu akan berpindah dari sini, dari tempat lama ini ke sini, ke tempat yang sudah disediakan untukmu yang baru. Dimulai dari the Nine of Pentacles, speak up, communicate clearly, bicara dengan jelas. Di situ nanti kamu akan menjadi orang yang baru guys. Kamu akan merasakan ada perbedaan dari dirimu. Yang awalnya itu begitu-begitu saja, nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan. Perkembangan akan lebih cepat di titik baru ini, karena siklus yang baru itu dimulai di sini. The World itu end of an old cycle and the beginning of new cycle. Siklus lama berakhir, yang baru dimulai. Selama kamu masih belum di titik yang baru, siklus baru tidak bisa dimulai. Selama kamu memilih di siklus lama, di titik yang lama, The Tower berkali-kali datang di sini. Apa-apa gagal guys, apa-apa gagal ya. Misalnya kamu punya plan A, B, C, D, E, F, G, bisa sekaligus gagal. 5 plan, 5-5-nya gagal, 5 kali kena The Tower. Karena bukan di situ lagi titiknya. Titik awalmu bukan dari situ. Kamu tidak boleh berada di situ. Begitulah The World. Ya. Silakan dimanfaatkan kesempatan 2 minggu terakhir Oktober ini, dimulai dari berbicara clear ya, Aquarius, mengenai apa yang kamu inginkan berikutnya dalam relationship ini. And then let's see guys ya, kalau memang itu membawa ke arah keperpisahan, don't stop katanya. Yang penting apa yang kamu mau bicarakan, bicarakan. Apapun efek sampingnya, don't stop. Setelah itu dibilang, oke, kita berbaikan deh kalau gitu, misalnya kata dia ya, maafkan aku selama ini tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam hatimu karena kamu kurang ekspresif ke aku, misalnya. Bisa jadi dia bilang begitu, orang yang lagi dealing sama kamu. Oke, maafkan aku, kita perbaiki lagi. Thanks God. Kalau memang begitu
responnya ya, atau misalnya ke mertua misalnya atau ke keluargamu, karena kamu nggak pernah sampaikan apa yang ada di dalam hatimu. Mereka tidak tahu apa yang kamu mau. Setelah mereka tahu apa yang kamu mau, oh bisa jadi ternyata mereka mendukung kamu, who knows ya. Tapi yang jelas di 2 minggu terakhir Oktober, tegakkan Nine of Pentacles, independent ya guys, dan kamu bisa speak up, communicate clearly, kasih tahu apa yang selama ini kamu simpan-simpan. Itu penting untuk mengetahui what's next in your life. Oke, The Ace of Cups. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian guys, resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat nasihat dari universe untuk kalian di 2 minggu terakhir Oktober ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian, Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu terakhir Oktober 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much. Dadah.